Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Fikriya dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen tujuan kurikulum. Sebelum ke tujuan kurikulum, kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Yang kedua, dapat membantu dalam mendesain model kurikulum dan sistem pembelajaran. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai kontrol kualitas pembelajaran. Adapun klasifikasi tujuan, menurut Bloom mengklasifikasikan menjadi 3 bagian domain tujuan. Yang pertama ada domain kognitif, yaitu tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual dan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua ada domain afektif, yakni berkenaan dengan sikap siswa. Yang ketiga ada domain psikomotor. Nah, domain psikomotor ini adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Nah, berikutnya ada hierarki tujuan kurikulum. Nah, dilihat dari hierarkisnya, tujuan pendidikan terdiri atas tujuan umum sampai khusus. Jadi ada dua, ada tujuan umum sama tujuan khusus. Nah, tujuan umum dan tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan pendidikan dari yang bersifat umum sampai khusus dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional atau disingkat dengan TPN. Yang kedua ada tujuan institusional. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Dan yang keempat ada tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran. Kemudian taksonomi tujuan atau pengelompokan tujuan. Nah, taksonomi tujuan belajar adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam 3 kawasan. Ingat ya, ada 3 kawasan. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang kedua ada psikomotorik. Selanjutnya ada pengertian indikator. Nah, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Jadi indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Menurut Darwinsyah, indikator adalah tanda ataupun ciri yang menunjukkan siswa telah mampu memenuhi standar yang telah diterapkan atau yang berlaku. Selanjutnya ada fungsi indikator. Yang pertama ada sebagai alat penunjuk adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Yang kedua ada sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur. Yang ketiga sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Dan yang kelima, sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap suatu kegiatan. Kemudian setelah fungsi indikator, kita juga akan mempelajari tentang langkah-langkah merumuskan indikator. Yang pertama ada indikator dirumuskan dari KD atau kompetensi dasar. Yang kedua ada menggunakan kata kerja operasional atau yang disingkat sebagai KKO yang dapat diukur. Yang ketiga ada indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami. Dan yang keempat ada tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung suatu tindakan dan suatu materi. Dan yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Nah, materi terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara merumuskan tujuan pembelajaran atau hasil belajar. Jadi, bagaimana sih cara merumuskan tujuan pembelajaran atau indikator hasil belajar itu? Nah, ada 4 komponen pokok yang harus nampak dalam rumusan indikator hasil belajar
yakni yang pertama ada siapa yang belajar atau diharapkan dapat mencapai tujuan atau hasil belajar itu sendiri. Nah, yang kedua ada tingkah laku atau hasil belajar yang bagaimana diharapkan dapat dicapai. Yang ketiga, dalam kondisi yang mana belajar itu dapat ditampilkan, dan yang terakhir ada seberapa jauh hasil belajar itu diperoleh. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.